Dalam video ini dibuat untuk memenuhi tugas Kapital Sekta Agribisnis kelas B Universitas Jember. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 2 orang. Yang pertama, saya Deni Aryatiwi, NIM 18151001113, dan teman saya Rian Maulana Riyadi Fandi dengan NIM 1815110601110. Selamat menyaksikan. Kakao merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan Indonesia. Peranan komoditas ini juga begitu penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan pekerjaan, sumber pendapatan dan devisa negara. Di samping itu, kakao juga mendorong perkembangan agroindustri. Sebuah data Indeks Statistik Pertanian Dalam Negeri mencatat produksi kakao Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2018 mencapai 400.000 ton per tahun. Sesungguhnya angka tersebut masih belum mampu memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, yang angka kebutuhannya mencapai 800.000 ton per tahun. Oleh sebab itu, industri pengolahan kakao masih membuka peluang yang sangat luas bagi siapa saja yang ingin berbudidaya tanaman kakao. Hamparan perkebunan kakao dapat ditemui di Provinsi Jawa Timur, khususnya di daerah Jember, dan satu-satunya pusat penelitian kakao nasional di Jember. Dalam budidaya tanaman kakao dapat dilakukan teknik budidaya sebagai berikut. Yang pertama, persiapan lahan. Bersihkan alang-alang dan gulma lainnya. Gunakan tanaman penutup tanah atau cover crop, terutama jenis polang-polangan seperti Peoria javanica, Centrosma pubensis, Calobagonium mucendensis, dan C. carellum untuk mencegah pertumbuhan gulma terutama jenis rumputan. Gunakan juga tanaman pelindung seperti Lamtoro, Gliricidae, dan Albazia. Tanaman ini ditanam setahun sebelum penanaman kakao, dan pada tahun ketiga jumlah dikurangi hingga tanggal 1 pohon pelindung untuk 3 pohon kakao, yaitu banding 1:3. Yang kedua, pembibitan tanaman kakao. Biji kakao untuk benih diambil dari buah bagian tengah yang masak dan sehat dari tanaman yang telah cukup umur. Sebelum dikecambahkan, benih harus dibersihkan lebih dulu daging buahnya dengan abu gosok, karena biji kakao tidak punya masa istirahat atau dormansi, maka harus segera dikecambahkan. Penyembahan dengan karung goni dalam ruangan. Dilakukan penyiraman 3 kali sehari. Siapkan polybag ukuran 30 x 20 cm dengan ketebalan 0,8 cm dan tempat pembibitan. Campurkan tanah dengan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Masukkan dalam polybag. Sebelum kecambah dimasukkan, tambahkan 1 gram pupuk TSP per SP-36 ke dalam tiap-tiap polybag. Benih dapat digunakan untuk bibit jika 2-3 hari berkecambah lebih dari 50%. Jarak antar polybag 20 x 20 cm, lebar barisan 1 cm. Tinggi naungan dibuat sesuai dengan kebutuhan sehingga sinar matahari tidak terlalu banyak. Penyiraman bibit dilakukan 1-2 kali sehari. Penyiangan gulma melihat keadaan areal pembibitan. Pemupukan dengan NPK dengan perbandingan 2:1:2. Dosis sesuai dengan umur bibit. Umur bibit 1 bulan 1 gram per bibit. Umur bibit 2 bulan 2 gram per bibit. Umur bibit 3 bulan 3 gram per bibit. Umur bibit 4 bulan 4 gram per bibit. Pemupukan dengan cara ditugal. Siramkan POC nasa dengan dosis 0,5 sampai dengan 1 tutup per pohon. Diencerkan dengan air secukupnya atau semprotkan dengan dosis 4 tutup per tangki setiap 2-4 minggu sekali. Penjarangan atap naungan mulai umur 3 bulan dihilangkan 50% sampai umur 4 bulan. Amati hama dan penyakit pada pembibitan, antara lain rayap, kepik daun, ulat jengkal, ulat bulu putih, dan ulat api. Jika terserang hama tersebut, semprot dengan Pestona dosis 6-8 tutup per tangki, atau natural BVR dosis 30 gram per tangki.
jika ada serangan penyakit jamur pitora dan Cordyceps subarkan natural GLIO yang sudah dicampurkan pupuk kandang selama 1 minggu pada masing-masing pohon. Penanaman kakao. Pengajiran ajir dibuat dari bambu tinggi 80-100 cm. Pasang ajir induk sebagai patokan dalam pengajiran selanjutnya. Untuk meluruskan ajir, gunakan tali sehingga diperoleh jarak tanam yang sama. Lubang tanam. Ukuran lubang tanam 60 x 60 x 60 pada air musim hujan. Berikan pupuk kandang yang dicampur dengan tanah dengan perbandingan 1:1. Ditambah pupuk TSP 1-5 gram per lubang. Tanam bibit. Pada saat bibit kakao ditanam, pohon naungan harus sudah tumbuh baik dan naungan sementara sudah berumur 1 tahun. Penanaman kakao dengan sistem tumpang sari tidak perlu naungan. Misalnya tumpang sari dengan pohon kelapa, bibit dipindahkan ke lapangan sesuai dengan jenisnya. Untuk kakao mulia ditanam setelah bibit umur 6 bulan. Kakao lindak umur 4-5 bulan, penanaman saat hujan sudah cukup dilakukan, dan persiapan naungan harus sempurna. Saat pemindahan sebaiknya bibit kakao tidak tengah membentuk daun muda atau flus. Pemeliharaan tanaman kakao. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore, sebanyak 2-5 liter per pohon. Dibuat lubang pupuk di sekitar tanaman dengan cara dikoak. Pupuk dimasukkan dalam lubang pupuk kemudian ditutup kembali. Seperti itu budidaya tanaman kakao. Setelah melalui tahapan budidaya, proses selanjutnya adalah pengolahan hasil kakao, di mana proses ini termasuk pada kegiatan agroindustri. Untuk mendapatkan harga jual yang tinggi, kakao yang telah dipanen harus segera diolah. Salah satu produk olahan hasil tanaman kakao adalah diolah menjadi coklat. Puslit Coca memiliki produk olahan coklat yang bermerek Vico. Coklat Vico adalah hasil penelitian Puslit Coca yang dikembangkan atas nama koperasi dengan tujuan agar petani kakao mampu mengolah buah kakaonya sendiri. Untuk mengolah tanaman kakao yang sudah panen menjadi sebuah coklat, terlebih dahulu melalui proses pengolahan. Adapun proses pengolahannya adalah dimulai dari hasil panen buah kakao yang dipecah, kemudian biji yang terdapat di dalam kakao itu diambil. Selanjutnya, biji yang telah diambil kemudian difermentasi selama 5 hari. Proses fermentasi ini bertujuan untuk membentuk aroma, warna, dan juga tekstur dari coklat. Setelah selesai, proses selanjutnya adalah pengaringan yang bertujuan untuk memutus proses fermentasi sekaligus menghindari biji coklat agar tidak berjamur. Proses pengeringan ini dilakukan selama kurang lebih 2-3 hari hingga kadar air dalam biji coklat mencapai 7%. Setelah disortasi, proses selanjutnya adalah pengukusan untuk menghilangkan sisa bakteri yang ada pada biji kakao. Setelah disangrai, biji coklat di roasting untuk meningkatkan aroma dari biji kakao. Kemudian berlanjut pada proses pengusapan kulit ari atau yang disebut dengan desling untuk mendapatkan daging kakao atau yang biasa disebut dengan nib. Setelah didapatkan nib kakao, kemudian dilakukan grinding untuk menghaluskan nib menjadi pasta. Setelah menjadi pasta, kemudian dilakukan proses pressing untuk mengeluarkan lemak kakao. Setelah mengalami pressing, berlanjut pada proses penghalusan dan pengayakan hingga menjadi bubuk halus kakao. Kakao yang telah menjadi bubuk halus kemudian ditambah dan dicampurkan dengan gula dan susu sehingga menjadi coklat. Coklat yang telah jadi selanjutnya dicetak menjadi berbagai bentuk melalui proses molding dan berlanjut pada proses tempering untuk membekukan coklat cair menjadi bentuk padat sesuai dengan bentuk cetakan. Setelah coklat telah terbentuk, proses yang terakhir adalah pengemasan produk. Dalam pencampuran tersebut dapat diproduksi menjadi beberapa varian coklat seperti white chocolate dan dark chocolate. Untuk white chocolate, komposisi terbanyak ada pada kadar susunya. Sedangkan pada dark chocolate, komposisi terbanyak yaitu pada coklat yang berkisar 70%. Dan olahan produk coklat yang dihasilkan memiliki beragam bentuk seperti coklat candy dan juga coklat bar. Coklat Vico dapat dijumpai di outlet kantor Puslit Coca, Corakna,
Pujasera Dapur Coklat, dan outlet makanan khas Jember yang ada di kota Jember. Variasi harga yang ditawarkan beragam, dimulai dari kisaran 6.000 sampai puluhan ribu rupiah sesuai dengan jenis dan ukuran coklat. Pemasaran Viko terus berkembang seiring berjalannya waktu. Kegiatan promosi yang dilaksanakan dalam bentuk online maupun offline. Untuk promosi online dilakukan dengan layanan internet di mana Puslit Koka memiliki website resmi sebagai pusat informasi serta upaya bagi jasa pelayanan dan produk yang dihasilkan. Sedangkan pada promosi offline, kegiatan usaha promosi yang dilakukan secara nyata seperti membuka booth pada acara bazar maupun acara pameran. Puslit Koka tidak hanya sebagai tempat rujukan untuk pengembangan dan penelitian. Selain itu, juga Puslit Koka menjadi pabrik pengolahan coklat sebagai wisata edukasi komoditas kopi dan kakao yang bertujuan untuk edukasi pada masyarakat.